Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Habib Mustafa sahibi syafa'atil udma Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'inayatillah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada hari ini diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik saat kita di dunia ini maupun menjelang kematian kita hingga kemudian di barzakh dan yaumil qiyamah. Dan kelak kita semua dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, insyaallah kita akan teruskan kajian kita tentang seorang sahabat agung, sahabat senior, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mendapatkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nomor 3 setelah Sayyidina Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat ketiga yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi yang tercatat di berbagai kitab-kitab hadis, khususnya di 6 kitab induk hadis, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Cuman Imam Ibnu Majah ini sebagian ulama ada yang memasukkan Imam Hakim mengeluarkan Ibnu Majah, ada yang mengatakan Imam Ibnu Hambal mengeluarkan Imam Ibnu Majah. Jadi prinsipnya ada 6 kitab yang paling banyak dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kitab induk hadis ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tercatat di dalam berbagai kitab hadis, Abu Hurairah itu paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi, yaitu 5.374 hadis. Berapa, Pak? Hah? 5.374. 5.374 hadis. Itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena nama Abdullah itu banyak sekali. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin banyak sekali. Abdullah bin Utsman, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bin Abu Quhafah. Karena Abu Bakar itu namanya Abdullah, bapaknya Abu Quhafah, nama aslinya adalah Utsman. Ya, Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah itu nama panggilan, kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Paham Pak ya? Selama ini namanya Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa itu Abu Bakar itu? Abdullah, sama Abdullah bin Utsman. Cuman terkenal Abdullah Abu Bakar bin Abu Quhafah. Yang kita tahu sudah sering disampaikan, Abu Quhafah itu adalah bapaknya Abu Bakar yang turun di mana hadis Nabi, sababu wurudil hadis Nabi, yang mensunnahkan jika ada di antara kita yang rambutnya acakadul. Ngerti acakadul? Rambutnya acakadul, warnanya macam-macam, suruh dismir. Ya, suruh disemir. Nah, ini hadisnya muncul itu sebabnya itu. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar, rambutnya belentang-belentong rambutnya, Pak. Warnanya belentang-belentong. Nah, Nabi melihat, rambutnya kayak kembang gempol. Kata Nabi, suruh disemir, tapi hindari yang hitam. Nah, maka di saat ada orang yang rambutnya belentang-belentong, warnanya kurang bagus, maka disunahkan saat itu tuh, disunahkan untuk disemir.
Kata Nabi, semir, tapi jangan hindari yang hitam saja. Mau yang kuning, merah, hijau, terserah. Ya seremnya apa? Kayak polipop. Dah. Siapa tadi? Abdullah bin Utsman. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sahabat yang kedua yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Hurairah. Dia mendapatkan hadis berjumlah 2.630 hadis. Berapa? 2.630 hadis dari Nabi. Kalau Abu Hurairah 5.000, jangan nambah 5.000 lumayan, rokok sebatang. 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mendapatkan hadis Nabi 2.630. Nah, sekarang hari ini yang akan kita lanjutkan kajiannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat ketiga terbanyak mendapatkan riwayat dari Nabi yang tertoreh, yang tercatat ya di dalam berbagai kitab hadis, yaitu Anas bin Malik mendapatkan 2.286 hadis. Berapa? 2.286 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan riwayat beliau, cerita beliau, hikayah sepintas, sekilas saja. Wa qad laqiya Anas bin Malik min karimi muamalatin nabiyyi salawatullahi wassalamuhu alaihi ma lam yadhfar bihi waladun min walidin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan gemblengan, bimbingan, asuhan, kasih sayang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya. Karena kita tahu bahwa Anas bin Malik dititipkan kepada Nabi sejak umur 10 tahun. Berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun. Persis. Asyara sanatan kamilah. 10 tahun persis. Jadi sampai umur 20 tahun hidup di dalam rumah Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pantas. Jadi banyak dapatkan hadis Nabi. Beliau meriwayatkannya, mengucapkannya setelah beliau besar. Nah, para ulama mengatakan diterima riwayatnya seorang anak kecil yang mendapatkan hadis Nabi ketika beliau besar, kemudian meriwayatkannya, itu diterima hadisnya. Kemudian wadzaqa min nabili syama'ilihi, dan beliau mencicipi, zaqa itu merasakan, min nabili syama'ilihi, dari kemuliaan karakter Nabi, merasakan, meraup, menyicipi karakter Nabi secara langsung. Pribadi Nabi secara langsung, mendapatkan secara langsung. Zaqa itu merasakan langsung. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut. Zaqa, nyicipi saja. Mati itu cuma nyicipi. Nanti kita akan hidup lagi, Pak. Jadinya mati bukan mati selamanya, enggak. Mati itu cuma menyicipi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti merasakan mati, merasakan, menyicipi saja. Nanti kita akan hidup di hidupan lagi. Makanya kita tahu yang namanya kematian itu hanya cuma lepasnya ruh dari jasad kita. Itu namanya mati. Ya. Nanti hakikatnya ruh itu hidup terus. Yang merasakan sakit dan nikmatnya adalah ruh. Bukan badan. Badan itu gitu-gituan saja. Hakikatnya ruh. Ruh yang hidup. Karena jiwa kita sekarang ini, yang sekarang ini ada, nanti kan lepas dia yang merasakan. Raga kita ini tidak jadi persoalan. Coba sajalah. Orang yang secantik apapun, kalau jiwanya, hatinya tidak baik, ya tidak baik orangnya, Pak. Ini mah bungkus doang, ini bungkus. Casing saja. Itu adalah hakikatnya. Secara dohirnya sajalah. Orang cantik, tapi akhlaknya rusak. Gak akan dihormati orang, gak akan dicintai orang. Ganteng, tampan, tapi kurang ajar. Gak bener. Tukang mabok, tukang nyimeng. Orang gak seneng.
kaya, kaya raya, tapi pelit. Gak akan senang orang. Jiwa yang hidup. Ini casing doang, casing. Orangnya mukanya biasa, sederhana, ganteng enggak, jelek juga iya. Tapi karena jiwanya bagus, akhlaknya bagus, orang pada senang. Ad-daru laisat. Yang namanya rumah itu bukanlah bil bina'i jamilatun. Bukan indah karena bentuk bangunannya. Inna diyara jamilatun lidhawiha. Tapi rumah itu indah karena penghuninya. Orang datang ke rumah itu senang datang bertemu karena penghuninya, bukan rumahnya. Rumahnya gedong, rumahnya gede, mewah, mepet sawah. Ya kaya. Tapi karena akhlaknya sama tetangga tidak baik, orang tuh enggan datang tuh nggak mau. Tapi rumahnya biasa. Tapi Masya Allah setiap orang datang, wah welcome, care kepada orang, ngopi-ngopi, wah semacam. Pokoknya senang lah, orang pada senang ngumpul situ. Karena pribadi orangnya, rumahnya biasa saja. Jadi hiasilah diri kita dengan akhlak dan kepribadian, karena orang menarik orang itu, simpati orang adalah dengan pribadi kita. Makanya saya sering sampaikan, ayam itu kalau 1-2,5 kilo, 1,5 kilo disembelih masih ada harganya tuh Pak, ya kan? Satu ayam 1 kilo 35.000 1 kilo. Mungkin ayam kita sembelih 2,5 kilo udah berapa? 70.000 misalkan, 70.000 di pasar. Ada harganya, dagingnya sedikit padahal. Cuma 2 kilo. Manusia dagingnya banyak, gede, gendut. Perutnya besar, wah gede jemblem. Bawa ke pasar mati, bawa ke pasar. Berapa harganya? Berapa kilo tuh? 100 kilo, 67 kilo, 78 kilo. Ya bubar kabeh orang di pasar kan. Gak ada harganya. Ayam dagingnya sedikit tuh, 2 kilo ada harganya. Manusia gak ada harganya. Karena fisik gak ada harganya. Gak ada harganya. Nika Ardila meninggal. Coba, Masya Allah. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Udah meninggal. Iya waktu mudanya, Masya Allah. Orang kagum, orang bukan hanya di Indonesia. Di Malaysia katanya orang ngefans berat dengan Nika Ardila. Neng Nika Ardila. Orang senang semua, ngefans semua. Tapi udah mati. Siapa yang mau? Orang datang sok silakan terus nongol. Orang lari semua. Udah gak ada yang mau. Maka ruh kita itu yang sebenarnya yang hidup. Nah, ruh itu adalah jiwa, hati yang harus hidup, hati yang harus subur, hati yang harus cantik, hati yang harus indah. Dan makanan hati tidak lain adalah dia firman Allah, zikrullah, nasihat, itu adalah makanan hati supaya hati bisa hidup dan mengeluarkan aura-aura yang membuat orang terpesona dengan kita. Dah lanjut. Wa dzaqa min nabili syama'ilih. Makanya jangan heran, jangan pusing kalau ada orang mati dibom, hancur, ke bawah ada debu, nah mati. Itu gimana sakitnya nanti anunya? Roh, nggak dikubur. Itu gimana tuh disiksa? Disiksa enggak badannya itu. Jangan, nggak usah pusing mikir itu. Dia masuk alam barzakh. Kalau barzakh itu roh itu yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dia yang akan mendapat nikmat dan siksanya. Tubuhnya sudah hancur Pak, kena bom, kena rudal, atau kepakan ikan, cabik-cabik, hilang sudah. Terus gimana tuh badannya? Merasa sakit enggak? Kan gitu. Roh yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa jalili khasailihi ma taghbituhu alaihi dunya. Dan mendapatkan kualitas akhlak Nabi yang membuat iri seluruh semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah orang yang punya akhlak yang agung. Sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fal natruk li Anas al-haditha an ba'di suwar al-wadda'a min hadhil mu'amalah al-karimah. Kita tinggalkan dulu Anas dengan sebagian bentuk pergaulannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
allati laqiyaha fi rihabin nabiy samhil karim fahuwa biha adra wa ala wasfiha aqwa. Sayyidina Anas lebih tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak diceritakan di dalam berbagai banyak manaqibnya. Qala Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa arhabihim sadran wa awfarihim hananan. Sayyidina Anas berkata bahwa Rasulullah adalah ahsanin nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya, wa arhabihim sadran, paling luas dadanya. Ini simbol kalau Nabi itu tasamuh, Nabi itu sangat pemaaf. Makanya kenapa Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di dalam bait-bait syairnya, Nabiyun Hashimiyun Abtahiyun syamailuhu samahatu wal wafa'u. Itu kata Sayyidina Hasan bin Thabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syama'ilnya di antara yang paling nampak adalah tasamuh, sangat pemaaf, toleran. Oh, jangan kebablasan tolerannya, toleran. Banyak sekarang tolerannya kebablasan banyak. Wa aufarihim hananan, dan paling besar kasih sayangnya. Insyaallah, masyaallah, sering saya sampaikan, Nabi itu kalau mendapatkan tamu siapapun itu, ya, selalu merasa tamu itu berada di rumahnya sendiri. Melihat wajah Nabi itu kayak tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Pendosa, pemabuk, orang yang mau tobat, orang kotor merasa datang kepada Nabi, nggak ada yang deg-degan, Pak. Nggak ada yang takut dimarahin, enggak. Nabi selalu sumeh. Tahu sumeh? Sumeh wajahnya. Apa sumeh? Sumeh. Iya, sumeh. Bahasa Indonesianya sumeh. Bahasa Indonesia sumeh. Senyum. Senyumnya gemuyu orang. Bahasa Indonesia sumeh. Sumeh. Wajah itu sumeh. Ya sumeh. Menyenangkan. Tidak, orang sehingga tidak takut, tidak gemeter. Takut dijudge, takut enggak, tidak ada. Semuanya hal menyenangkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejuk, betah lama-lama di situ. Itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah ditekuk wajahnya, nggak pernah cemberut. Itu kanjeng Nabi. Masya Allah, menghadapi sahabat yang berbagai macam gaya, style, model, macam-macam. Kanjeng Nabi nggak pernah ngamuk-ngamuk, nggak pernah. Sahabat itu sama dengan kita, manusia. Ada yang ngaji, ada yang nggak, ada senang aja, ada yang nggak. Sama, Pak. Sahabat itu, makanya lihat di berbagai macam kitab. Sahabat yang tertulis, ya itu saja tuh. Kalau sahabat kan ribuan tuh. Yang alim ada, yang oonnya ada, sahabat. Seon-oonnya sahabat, ya sahabat. Kata Nabi, kamu adalah generasi terbaik. Kata Nabi. Kenapa? Karena bertemu Nabi, oleh Allah sempatkan bertemu Rasul. Bertemu Rasulullah. Melihat wajah Rasulullah. Yang namanya sahabat itu ketemu dengan Nabi, beriman kepada Allah, syahadat. Itu namanya sahabat. Walaupun pada akhirnya dia suka angon wedus. Angon embe. Zaman dulu kan embe yang diangon. Sapi atau onta. Hidupnya di sana saja. Baru 2 bulan datang ke Masjid Nabawi. Baru ketemu Nabi. Ngajinya cuma sebentar. Pergi lagi. Kira-kira pinter nggak, Pak, orang kayak gitu? Ya enggak lah. Tapi kan sahabat. Tetap dia adalah generasi terbaik. Orang-orang pilihan Allah. Karena Allah sempatkan ia bertemu. Berjumpa dengan utusannya. Dan diberikan iman. Itu letak terketinggian derajat sahabat dibanding kita. 2 bulan sekali datang. Ada yang ngaji kayak gitu? Sebulan datang duduk, sebulan datang ngaji. Blas, enggak ngaji-ngaji lagi. Tongol lagi sebulan sekali. Ya enggak pinter-pinter ngaji kayak gitu. Sahabat juga sama. Ada yang ngantukan, ada. Di pojok tuh ngantuk. Ya ada. Kudung hitam. Kudung hijau sebelah sana ngantuk. Kakinya selonjoran. Iya, kayak gitu tuh ada. Sahabat Nabi tuh ada, kayak gitu tuh ada. Tapi kanjeng Nabi nggak marah, enggak. Sandaran ke tembok.
deluk, ngeces, lah, nggak apa-apa ngeces di tempat ngaji nggak apa-apa, alhamdulillah. Ngeces depan dangdutan, nggak ada yang dangdutan, nggak ada. Ya, di sini ngeces di sini dapat doa malaikat, alhamdulillah, insyaallah, masya Allah. Nih Pak, ada hadis walaupun dhaif hadisnya, masya Allah. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, kata Nabi, hadisnya dhaif, tapi nggak apa-apa diamalkan aja. Di antaranya adalah bikulli khatwatin bunilahu baitan fil jannah. Kata Nabi, di antara yang sekian manfaat-manfaat orang hadir di majelis ilmu, datang ke pengajian, itu ada setiap langkahnya itu bunilahu baitan fil jannah. Nanti dibangunkan satu rumah dalam surga. Setiap langkah coba. Setiap langkahnya. Bangunkan rumah. Sampai dari rumah ke sini. 100 langkah. Udah 100 rumah itu. Nah kalau ngajinya sampai setiap hari, setiap minggu. Jangan setiap bulan. Pokoknya darinya ketinggalan banyaknya. Tapi kalau setiap hari coba ngaji terus. Nanti sampai punya properti di sana. Dalban properti di sana. Ya. Itu terus Daryono. Punya Daryono. Punya Sumi. Punya Anis. Di sana ada terus semua. Punya kita. Allah kasih hadiah itu. Itu baru yang langkah-langkah. Belum ampunan, belum derajat naik, Masya Allah. Itu ngaji itu. Mengaji. Datang ke pengajian. Tidak wajib pinter. Wajibnya itu belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Harus belajar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita, menganugerahkan akal kita itu beda-beda. Makanya nggak wajar ada orang yang ngaji lama, nggak bisa-bisa. Ada orang cepat, tapi dia cerdas. Memang Allah sudah ditakar dari Allah semuanya. Ada orang bebel, masuknya susah, nggak ngerti. Udah masuk, blang, keluarnya cepet banget gitu. Ngaji, masuknya susah, keluarnya cepet. Ada yang mudah, tapi keluarnya celang, hilang membaik. Tipe kita tuh begitu. Allah kasih kita beda-beda. Paham? Paham? Gak paham. Abu Hurairah berapa dapat hadisnya Pak? Abu Hurairah berapa hadisnya yang didapat? Hah? Masya Allah tuh, ada yang cerdas, ada yang enggak gitu. Ya tahulah, ada yang makannya tempe, ada yang makannya kangkung, tahu. Ya, memang itulah manusia, ada yang cerdas, ingat terus, ada yang ya Masya Allah. Imam Syafi'i kalau lihat ke pasar tutup kuping, Pak. Imam Syafi'i itu banyak ngomong apa? Semua yang dibicara itu tentang kerekam, Pak. Kecerdasannya luar biasa. Dan itu sejak beliau berguru kepada Imam Malik sedang lihat. Subhanallah, bocah cerdas banget ini. Cerdas banget. Belum ngaji, kitabnya sudah hafal muwatta itu Imam Malik. Belum ngaji ke gurunya, tapi karya kitabnya sudah dihafalkan. Ketika maju ngaji, Masya Allah, udah hafal. Dan sistem dulu ngaji itu, muridnya baca, gurunya yang mendengarkan. Murid yang menjelaskan, gurunya yang mendengarkan. Nanti kalau ada yang keliru, yang salah, baru dikasih tahu. Dulu kayak gitu. Masya, hebat ya. Sekarang mah gurunya dulu, muridnya dengerin ya. Nggak pinter-pinter kan? Jadi nggak tahu pinter nggak pinternya. Tapi kalau dulu gurunya itu sok baca, kamu terangkan ya. Nanti kalau salah, begini itu. Jadi muridnya pinter-pinter. Sekarang gurunya baik, nggak ngerti muridnya mau begini, ngerti apa enggak, terserah. Kayak gitu ya. Kalau dulu Masya Allah, jadi murid itu tercipta luar biasa. Kenapa? Karena gurunya langsung, muridnya pondok setor-setoran. Dulu Pak di pondok pesantren Kempek, Cirebon. Ini dulu sebelum saya, masa dulu katanya. Pondok pesantren Kempek Kiai Aqil, Mbah Yai Aqil Siraj. Itu ahli nahwu, ahli sorof, ya, gramatika Arab. Nah di sana yang diajarkan Alfiyah Ibnu Malik. Itu kalau khataman, Masya Allah Pak. Ini kan saya kan keduman. Nanti keduman. Enggak kebagian beliau, kebagian kepada putranya. Dan sistemnya tidak berbeda dengan ayahnya. Dulu katanya, kata Mbah Yai, Kiai Aqil itu anak santri yang khatam Alfiyah, itu 2 tahun Pak. Khatam Alfiyah selama 2 tahun, ngajinya karena 500 bait awal, tahun pertama 500 baitnya itu tahun kedua, jadi 1000 bait itu dalam ngaji 2 tahun. Nanti kalau di panggung,
murid-muridnya ini, Ki Akil nih, semuanya muridnya siap ditanya berbagai macam apapun tentang ilmu grammar. Terus siap. Jadi nanti dipanggungkan, Pak. Panggung. Misalkan satu orang 15 menit per santri yang khatam nih. Itu tidak diajukan dulu. Ngaji itu tuh. Misalkan nih. Fuadi misalkan nih. Nggak dikasih tahu, Pak. Apa yang akan ditanya, apa yang pokoknya kamu maju ini. Nanti di atas itu hadirin dipersilakan untuk bertanya. Yang hadir itu para kiai, wah, ditanya tentang. Jadi nggak kasih tahu, nggak di apa namanya istilah kalau sekarang gledi bersih gitu ya. Iya, dianu dulu dan dulu. Nanti kamu kayak saya tuh dapatnya kayak gitu. Jadi nanti Fuadi maju ya, kamu majunya ini nanti di panggung. Kayak gitu Pak kalau saya. Jadi masyarakat terus hadirnya nggak boleh tanya. Nggak ada tanyanya, jadi kan tenang aja gitu, tenang. Dulu kan deg-degan. Nanti kasih waktu untuk makmum, silakan, sok para tamu, para undangan, tanya tuh yang di atas tuh. Kayak gitu kayaknya. Jadi semua santri yang khatam itu pede, nanti pede, petang dedet. Pede, percaya diri, confident. Jadi siap ditanya oleh jamaah. Kenapa begini, kenapa? Siap tanya. Peti putar-putar semua. Kiainya Masya Allah luar biasa didik caranya. Semua santri itu jago baca kitab kuning. Karena grammarnya sudah Masya Allah. Baca kitab itu yang gak ada harokatnya kita gundul. Ya istilahnya kita gundul lah. Kalau yang harokat itu namanya gondrong. Kita brewok, kita gondrong. Kita gundul itu kayak baca koran Pak. Kayak baca koran. Kayak kita baca koran tuh. Babi itu tati tuh mamimu kakiku matamu kayak gitu. Baca tuh cepat sekali. Lah kita yang gondrong saja Masya Allah. Quran kan gondrong juga dah. Ada harokatnya. Udah pasti kesusahan kan kita. Baca yang gondrong itu susah. Kita ada harokatnya saja repot. Gimana nggak ada harokatnya? Ya bingung lah. Apa ini? Ya buhwel pokoknya. Di Quran ada biasanya ada tuh beberapa surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Misalkan ya Yasin, Toha. Kalau Yasin udah apal kan? Tahu. Kan nggak ada harokatnya tuh. Giliran kaf ha ya ain shad. Banyak Pak yang kadang-kadang nggak sempat ngaji. Bahasanya kahaya aso. Karena nggak ngajinya itu. Betul itu Pak. Karena nggak ngaji, di awal surat itu ada kaf ha ya ain shad. Ada gitu ya. Karena nggak ada harokatnya, bingung kan? Karena belum ngaji ke gurunya, belum sampai ke situ. Ini nggak ada harokat, bacanya apa ya? Apa ya? Gak ada harokat di situ tuh. Akhirnya kayak kan jadi gitu jadinya. Yasin, untung Yasin sering dibaca. Coba Yasin tulisannya ya dengan sin kan? Enggak kadang apa bacanya? Yasa nantinya Yasa. Qaf, nun, na, baca gitu. Na. Itulah Quran. Itu baru kitab gundul banyak sekali yang belum ngerti bacanya. Nah ketika saya khatam Alfiyah Ibnu Malik tahun 1997 saya khatam Alfiyah. Itu bukan Mbah Akil tapi putranya Ja'far Akil, Buya Ja'far Akil. Jadi sistemnya nggak kayak gitu. Saya maju bab nakirah tiga bait suruh terangkan. Tidak boleh ada yang nanya. Takutnya nggak bisa, malu kan kiainya juga kan ya. Jadi enak, jadi kita tenang aja. Jadi sebelum maju ke panggung sebulan lagi kita sudah balik dimatangkan dulu. Nanti naik lampu hijau baru ada whiteboard namanya ya, whiteboard yang putih itu. Kalau blackboard kan itu blackboard hitam. Sekarang whiteboard nulis. Tapi gak ada yang bertanya Pak, enak. Saya kan Alfiyah waktu itu tahun 97. Saya dapat ijazah penghafal 1002 bait. 2 bait. Kan tidak semua santri menghafal 1002 itu nazomnya. Hafal, dia dapat ijazah syahadah hanya ngajinya. Alhamdulillah saya dapat 2 dari ngajinya iya.
Terus alfiahnya, nadzumannya juga iya. 45 menit lah. Kasih minum air. Kalimat itu susah, nggak kayak Al-Quran. Al-Quran gampang kan kalimatnya. Cuman paling qadir, syai'in alim. Kan gitu aja Quran mah. Inna Allah ala kulli syai'in alim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in... itu paling syahid, alim. Gitu aja. Tapi alfiah, ruwet ngampret. 1002. Cuman saya malu kalau pas pulang di rumah ada apa namanya, piagam penghargaan nama saya, tapi 1002 bait penghafal. Sekarang udah nggak ada Pak, hilang semua, udah tua, hilang kabeh, ya Allah, malu gitu. Tahu nggak alfiah tuh? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, sing duwe anak kayu gagian mriki, gitu kan ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alil mustaqilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah muqtasidan limadah mahbiyah tuqarribul asbil lafzi mujazi wa tabsud badlabi wa antim munjazi wa taqdiru bi khairi sukhti fa'iqatan alfiyah dan seterusnya lah. Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhuqira wa ghairuhu ma'rifatun ka humadi wa hinda wabni wal hulami wal ladhi faman lidhi ghaibatin aw huduri. Terus 1002 nazam Pak. Ya muncrat kabeh ini udah. Masya Allah, itu pelajaran grammar, pelajaran gramatika Arab di pondok tertinggi itu alfiyah namanya. Ada alfiyah Ibnu Mu'ti, ada alfiyah Ibnu Aqil, ada alfiyah Ibnu Malik, macam-macam. Nah, alfiyah Ibnu Malik ini adalah orang Andalusia. Orang mana? Mana tuh Andalusia? Hah? Spanyol nyolong itu, jadi Spanyol. Imam Ibnu Malik, Masya Allah, orang Spanyol Pak, bukan orang Arab, bukan orang Saudi, bukan orang Arab, itu orang Spanyol, Andalus. Ya lagi zaman keemasannya, ya zaman Islam 7 abad menguasai Andalusia, Granada, Castilla, apalagi, macam-macam lah di Spanyol sana. Saya sudah pernah ke sana sih, cuman ujung jarinya aja. Nih. Nuding belum pernah. Nih. Ya Allah. Untung nggak ketemu Ronaldo. Terus. Faqad arsalani yauman lihajatin fakharajtu wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suqi li al'aba ma'ahum wa lam adhhab ila ma amarani bih. Falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insanin yaqifu khalfi wa ya'khudhu bi thawbi. Satu ketika, faqad arsalani yauman lihajatin fakharajtu. Aku disuruh oleh Nabi pada suatu ketika keluar. Wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suq. Sementara aku itu pengen main di pasar bersama teman-teman. Ada tuh kata Anas Malik. Banyak yang teman-teman biasa anak kecil kan suka main. Ya, lihat teman-teman bermain di pasar. Wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suq. Suq itu pasar, ya. Li al'aba ma'ahum. Aku ingin bermain bersama mereka. Walam adhab ila ma amaru bi, tapi aku enggak pergi. Falamma sirtu ilaihim sya'urtu bi insan yaqifu khalfi wa ya'khudhu bi thawbi. Beliau itu masih kecil, pengen main tapi enggak berani sebelum ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil padahal. Kalau kita main anak kecil kan biasa baik. Ini enggak, pengen main sama anak-anak. Main anak-anak, usia anak-anak main bukan TikTok, apa sih? Tikter. Pakai kayu, kuncelang, kecil gitu ya Pak ya. Lebon. Mainan kita kecil. Apalagi lebonan. Iya, pet-petu, bak buyung, macam-macam kan. Sekarang nggak ada itu. Kalau dulu kan olahraga banget, lari-lari di pohon. Muter-muter kayak bata, selodor. Tahu selodor ya? Yang di kotak-kotak itu, yang kayak lapangan badminton. Gasing. Zaman dulu Masya Allah, sehat-sehat. Kita masih sehat dulu. Sekarang mah HP KB. Main catur di HP, main gila semua HP. Nggak ngerti lebon, pet-petu sadina orang ketemu nesor sagu, jerak-jerik jruk sapakari, tungkup gitu. Makanya ditungkup gitu kan. Zaman dulu kan kayak gitu. Pasang kakinya.
Peci-peci itu ri oli kapas oli suri lebar pasar ente nana pasar mindogo oleh kelek metu bebek ketong ki golong sepadati ugar girawu visual suwil gelatok coplok gitu kakinya gini. Sekarang udah gak ada mainan itu, gak ada kenal. Taunya Ultraman, taunya game, taunya macam-macam lah. Matanya pada kacamataan kabeh kecil-kecil juga. Ya, kacamataan semua. Pengaruh itu game itu, masya Allah bu, anak kita gitu semua. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Anak kita tuh pengennya itu. Pulang sekolah ambil HP. Bawa HP. Cobalah lihat tuh. Sampai bawa HP. Bawa HP. Bukan hanya anak-anak sekarang, bapaknya juga kayak gitu, sama. Nongkrong, ngumpul ada 5 orang, 7 orang. Ngumpul mah ngumpul. Bareng ngumpulnya mah. Enggak ada yang ngomong. Khusyuk semua. Deluk semua. Kirain pada zikir. HP-an semua. 5 ngumpul, ya Allah. Zaman sekarang udah diganti pakai gitu semua. Semua mata ke situ semua. Dan di HP itu bukan hanya soal-soal yang positif. Hal yang banyak sekali. Jadi terpengaruh. Oh ya Allah. Kita sebagai orang tua tuh gimana tuh? Kalau orang tua sudah bisa memfilter, mungkin sudah tahu yang baik yang buruk untuk kita. Tapi anak-anak kita, semua dilahap, semua dimakan. Semua jadi tuntunan, tonton jadi tuntunan. Lah kita mending masih bisa, ini baik, ini anu. Ini orang tuanya juga pada, game over, balik lagi game over. Wah, wis lah. Wah, game over lagi. Balik lagi main gamenya. Game over lagi, penasaran. Allah terus aja lupa sholat, lupa makan, lupa sampai ngising ditahan Pak. Pengen ngising ditahan, tanggung. Ya Allah udah melorot baru pergi. Ini HP itu setan itu. Ampun ya Allah. Pikiran kita, hati kita semua ke situ. Kayak jimat Pak, kayak segala-gala. Orang keluar nggak bawa HP, bingung. Ketinggalan HP di rumah, ruwet ngampret pikiran. HP ketinggalan, kayak apa segala-gala. Sekarang orang sudah ke HP tuh kayak Allah. Makanya ada kiai di Jawa Timur tuh kiai, masih sekarang tuh, kalau mau bertamu nggak boleh pakai telepon-teleponan. Pak Kiai mestinya kayaknya nggak punya HP. Orang pada sowan ke sana, sowan ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya innalillah, gitu aja deh. Kiainya kayak gitu, kiai nggak mau pakai HP, nggak punya. Jadi orang dari dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, Jawa Tengah ke sana, kalau ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya nunggu sampai lama. Ya begitulah Pak. Untuk menghindari itu. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kepada Anas bin Malik, terus yaqifu khalfi wa yakhudhu bi thawbi. Kanjeng Nabi kemudian memegang. Faltafattu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtasim. Kanjeng Nabi senyum. Kamu mau main nak? Ya Unes, mau main? Mainlah. Siap Kanjeng Nabi. Wah langsung. Ini zahibun al-an ya Rasulullah. Kalau mau main saja ke sana. Langsung main. Lari dia menuju ke teman-temannya. Main selodoran. Main lebon-lebonan di sana. Wallahi kata Anas. Laqad khaddamtuhu 10 sinin. Aku berkhidmah kepada Nabi 10 tahun. Fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kanjeng Nabi tidak pernah memerintah apa sajalah. Yang kenapa kamu nggak lakukan itu? Kan aku suruh. Enggak. Kalau disuruh nurut ya alhamdulillah, nggak nurut ya nggak apa-apa. Itu aja. Dan kita nggak nurut ya sahabat kan. Kanjeng Nabi enggak. Subhanallah. Dan Anas nurut baik. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nada Anasan sagharahu tahabbuban wa tadlila. Kanjeng Nabi sekali-kali manggil Anas, seringnya, bukan Anas tapi Unes wa tadlilan, karena cinta dan memanjakan. Tahabbuban wa tadlilan, panggilan kasih sayang. Unes, bukan Anas, Unes kecil, Anas kecil. Di kampung saya ada juga namanya Unes, Blok M namanya, ada Blok M Pak di kampung saya. Sampai sekarang namanya Blok M. Sampai di Blok M. Ternyata Blok Muri, Hansip dulu pegawai desa, namanya melegenda.
Sampai jadi nama Blok M terkenalnya, bukan Blok Muri. M itu Muri, nama orang. Masih hidup orangnya udah tua. Tapi sudah menjadi nama Blok M. Keren banget Blok M kayak di Jakarta. Kayak di Jakarta. Ternyata Blok M itu Muri namanya. Saya juga baru tuh Muri. Blok M, baik. Ya, sampaikan Blok M. Nah, Unes dipanggil. Wa kana yughdiqu alaihi min nasaihi wa mawa'idhihi ma mala'a qalbahu wa malaka lubbuh. Kemudian diri Unes itu dipanggil oleh Nabi, di samping Unes dipanggil juga ya bunai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak sekali mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi, mau'idhah dari Nabi. Salah satu di antaranya adalah ya bunai, hei kacung cilik, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Ya bunai, inna dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Hei anakku, kalau kamu pagi sore tidak ada dalam hatimu keinginan untuk melakukan tipu daya, untuk menyakiti orang, untuk menipu orang, untuk mensengsarakan orang, untuk mendolimi orang, maka lakukan, kata Nabi. Jadi persiapkan pagi dan sore agar hati kita plong, hati kita tidak ada hasad, hati kita tidak tujuan menyakiti orang, menipu orang. Waman ahabbani ya bunai inna dzalika min sunnati, itu adalah jalanku, kata Nabi. Barang siapa yang mengikuti jalanku, sunnahku, maka dia betul-betul orang yang mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa orang yang mencintai aku, maka kelak akan bersamaku dalam surga. Salah satu nasihat Nabi kepada Anas adalah tidak boleh mempunyai hati keinginan untuk menyelakakan orang. Hati-hati dulu Pak. Tidak boleh punya hati untuk mendolimi orang. Hatinya harus plong. Orang mau pelajar ke pasar, udah siapin itu timbangannya untuk dikurangi. Udah siap-siap itu nipu orang itu. Mau jadi pejabat, saya mau pakai korupsi, udah duluan sebelum itu. Hatinya sudah mau mendolimi orang lain. Tiap hari hati kita diusahakan agar tidak punya perasaan untuk menipu orang, menjahati orang. Itu adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang konsisten mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, itu adalah orang yang benar-benar mencintai aku, tandanya. Dan barang siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka nanti kelak akan bersama aku di dalam surga. Ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Kalau kamu pulang ke rumah, maka berikan salam untuk keluargamu. Yakun barokatan alaika wa ala ahli baitik. Itu akan memberkahi kamu dan juga keluargamu. Jadi kalau kita pulang tuh, salam ke keluarga itu harus dibiasakan. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu ya. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada orang ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang waalaikumsalam. Sekarang udah tahu nih, enggak ada orang. Gimana salamnya? Di tahiyat itu ada kan ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya. Kalau mau ditambah pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Tapi jangan ditinggal assalamu alaina, karena itu yang seharusnya salamnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam. Sebab apa? Assalamualaikum, di dalam rumah kita ini bukan hanya kita, mungkin saja ada makhluk lain yang di situ yang kita beri assalamualaikum warahmatullah. Ada malaikat hafallah di sana. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i kalau kita salam nih, nengok ke kanan, terus kita assalamualaikum warahmatullah, diniatkan untuk memberi salam kepada yang di sebelah kanan kita, baik itu manusia, temannya, situ kan, ataupun bangsa jin maupun dari bangsa malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Hatinya disunnahkan untuk meniatkan itu. Ke sebelah kiri juga sama. Bisa jadi di sebelah kanan kita ada jin muslim yang ikut sholat, gitu loh Pak. Maka salam.
Nengok itu sunnah. Salam itu wajib. Nengoknya sunnah. Sunnah nengok tuh. Dan mazhab Syafi'i, salam hanya sekali. Salam kedua itu sunnah. Mazhab Syafi'i. Lain dengan Hambali. Kalau mazhab Hambali, 2 salam itu rukun. Kalau Syafi'i, 1 salamnya. Nah, nengok itu ke kanan dan ke kiri hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Artinya kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullah, diem. Assalamualaikum warahmatullah, matanya melirik. Nggak apa-apa, sah itu, sah, nggak nengok. Nengok itu sunnah. Atau misalkan nih, Assalamualaikum, pertama Assalamualaikum, kentut, berhadap, sah sholatnya. Karena salamnya sudah selesai. Mazhab Syafi'i cuma 1. Paham ya? Ya Assalamualaikum. Nah, aqallus salam, Assalamualaikum, itu sebut salam. Warahmatullah adalah kesempurnaan. Minimal Assalamualaikum. Jadi kalau misalkan sebelum kum sudah berhadaf, batal. Begitu. Assalamualaikum. Nah, batal tuh. Assalamualaikum. Karena belum kum udah dut. Kalau pengen kentut cepat selesaikan. Assalamualaikum. Dut. Nah, beres. Ngebut. Assalamualaikum, dut, beres dah. Terus nggak usah salam lagi, udah selesai tuh. Jangan assalamualaikum lagi keduanya, udah batal, udah nggak kepake ini. Ya. Assalamualaikum itu minimal. Aqallus salam, assalamualaikum. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Itu di sholat fardu. Kalau sholat jenazah nih, maka afdolnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk sholat jenazah. Ingat-ingat ya. Sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja sebenarnya warahmatullah juga nggak apa-apa. Cuman afdolnya dalam mazhab Syafi'i, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang bagaimana? Kan salam itu kan wajib. Salam itu wajib. Nah kalau sholatnya sendiri, tetap saja nengok, sunnah itu. Gak ada orang tengok, karena mungkin ada jin, ada malaikat di situ. Nah salam yang tidak boleh dijawab ya ini nih. Salamnya orang sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget nih. Kamu sih. Ya, yang wajib salam yang ini. Kalau lagi sholat yang itu salam yang enggak boleh. Kita nggak boleh nyuruh orang sholat, nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh nyuruh orang sholat, nggak boleh. Oh, lagi sholat disuruh, ya nggak boleh tuh nyuruh orang sholat. Ya artinya boleh salam, nengok kanan, nengok kiri adalah hukumnya sunnah. Udah ya? Udah. Nggak ada yang tanya kan? Ada baik. Mangga Ibu, mangga silakan. Waalaikumsalam. Yang kedua, apakah membaca Al-Quran dengan Oke, siap. Oh, oke. Ya. Dah. Membaca Al-Quran itu gini. Kan Nabi berkata, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Pertama, paling afdolnya ibadah umatku diantaranya adalah membaca Al-Quran. Sahabat pernah bertanya, bifahmin au bi ghairi fahmin. Paham atau enggak paham? Semuanya dapat pahala. Membaca Al-Quran bukan hanya orang Indonesia. Orang Arab sendiri misalkan. Enggak ngerti, enggak paham artinya. Tetap dapat pahala. Jadi membaca Al-Quran, ngerti enggak ngerti maknanya, dapat pahala. Kalau masalah pahala. Sekarang nih, ada orang baca Quran. Yang satu paham maknanya, yang satu enggak. Tentu saja yang lebih berkualitas, yang lebih besar pahalanya adalah yang memahami maknanya. Itu yang terbaik. Oke? Jadi membaca Quran, baik ngerti atau enggak ngerti, tetap diganjar.
Insyaallah. Sayyidina Ali nih. Man qara'al Qur'ana biwudhu'in falahu khamsuna hasanatan. Biwudhu'in falahu khamsuna hasanah. Orang baca Quran bikulli harfin minal Quran. Satu hurufnya pahalanya, tapi punya wudhu ini itu 50 hasanah kebaikan yang didapat. Satu huruf itu berwudhu. Kalau sampai nggak punya wudhu, senyal ini itu 25 hasanah kebaikannya. Kalau punya wudhu 50. Kalau dalam sholat 100. Nah sekarang orang punya wudhu tidak mesti orang membawa mushaf. Yang penting wudhunya. Sampai ini punya wudhu nih, sekarang masih belum batal kan? Terus baca Al-Quran, tidak mesti dengan mushaf. Sampai baca kulhu, kan Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tapi sampai dalam keadaan wudhu nih. Itu pahalanya tentu lebih besar daripada yang tidak punya wudhu yang sudah kentut. Satu hurufnya itu 50 kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu. Ba, sin, mim, alif, lam, itu tidak belah. Itu 19 huruf. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf 50. Berapa manfaat hasanah yang kita dapatkan dari membaca Bismillah? 50 satu huruf. 19 itu hurufnya. Bismillah itu. Berapa? 500 kurang. 950. 950 kebaikan yang kita dapat dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belum Fatihah. Belum Yasin. Wah kalau gitu nanti kalau saya ngimamin baca surat Yasin yang banyak nih ya. Kan 100 per huruf. Sok baca Yasin ngimamin, bubar kabeh makmumnya. Yasin wal Qur'an. Hari ini mungkin ya kapok besok-besok. Ya kalau ngimamin fal yukhaffif. Kata Nabi kalau jadi imam mah beda. Fal yukhaffif. Kalau jadi imam ringankan. Kalau jadi imam, kalau sampai mau baca surat Waqiah, mau baca surat Yasin dalam sholatnya, karena pahalanya satu huruf itu 100, ya silakan dewekan di rumah. Surat duha, silakan. Surat hajat di rumah. Duha di rumah, tahajud di rumah. Sampai baca surat rakaat pertama surat Yasin, monggo. Keduanya surat Tabarok, monggo. Sendiri kan, gak ada yang makmum, gak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, jangan banyak, jangan panjang-panjang. Bacanya Al-Hasamah wal Asri, udah beres. Seneng. Sok pak, cuma di sana bacanya lama-lama nih, panjang-panjang. Sini pendek-pendek. Yakin saya mah, yakin baik nih. Orang Bekasi nih, larinya kemana? Ke sana apa ke sini? Ya ke sini kabeh, udah jelas itu. Di sana lama, walaupun suaranya bagus, baguslah suaranya di sana. Oh, masya Allah imamnya, suaranya kelemit di sana. Tapi lama gitu. Di sini bacanya cepet, biasa baik, tapi orang pada kesini semua, ragam kesini semua. Bahkan yang sebelah sananya itu nggak mampir ke situ, lanjut ya ke sini. Karena udah potongan-potongan kita nih, ya potongan gitulah. Oh sholat, ya pengen yang cepet gitu kan. Tahlil pengennya cepetan gitu. Biar berkatnya debat-debatnya duluan gitu. Kalau tahlil datangnya di belakangan, di pojok sana. Biar berkatnya duluan sih, berkatnya. Geser-geser sana ya, geser-geser ke sana ya, geser-geser. Berkatnya dari dalam, beseknya itu terus aja. Yang duluannya di sana kan di pojok kan, yang ngantuk beda. Gitu mah kayak gitu, masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan lah. Iman kita, ilmu kita, tingkat spiritualitas kita memang belum tinggi seperti itu. Ya seadanya baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimaklumi, memang Allah ngasih kita ilmu segitu, ya nggak apa-apa. Ibu, jadi baca Quran, yang terbaik adalah yang memahami maknanya. Tapi yang tidak memahami maknanya pun tetap mendapatkan pahala. Pak ya? Ya, nggak ada lagi kan? 1, 2, 3, udah beres. Ada? Enggak ada tuh, udah pada ngantuk semua. Enggak. Silakan selamat tidur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا محاول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محاول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا ومن حضر في مسجدنا هذا من أهل العلم والقرآن وأهل الطاعة والعرفان برحمتك يا رحيم ويا رحمن والديان يا منان اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضير ولا مشقة اللهم صل على محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة وبلوغ المرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم doa Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, Masya Allah.